wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan statistika deskriptif, yaitu memproses dan menyajikan data nilai akhir sistem operasi dan metode numerik kelas 3B menggunakan Excel. Langsung saja, latar belakang. Statistika merupakan ilmu yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang bermakna. Dalam dunia pendidikan, statistika memiliki peran penting dalam mengevaluasi hasil belajar mahasiswa melalui analisis nilai yang diperoleh. Pada laporan ini, data yang digunakan berupa nilai akhir mahasiswa 3B pada 2 mata kuliah, yaitu sistem operasi dan metode numerik. Kedua mata kuliah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga menarik untuk dianalisis dan dibandingkan distribusi nilainya. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode statistik deskriptif, seperti penyusunan tabel distribusi frekuensi, perhitungan nilai rata-rata, median, dan modus. Melalui pengolahan data ini, dapat diketahui gambaran umum performa mahasiswa pada masing-masing mata kuliah. Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tingkat pencapaian mahasiswa serta perbedaan distribusi nilai antara mata kuliah sistem operasi dan metode numerik, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam proses pembelajaran ke depannya. Di sini ada contoh data metode numerik, data nilai mahasiswa pada mata kuliah metode numerik. Di sini ada data-datanya. Dan di sini ada contoh data-data dari mata kuliah sistem operasi. Dan pada langkah-langkah ini kami mengambil nilai akhir dari mahasiswa pada mata kuliah sistem operasi. Dan untuk yang ini data nilai akhir dari mata kuliah metode numerik. Pengelompokan data tabel distribusi frekuensi pada mata kuliah sistem operasi. Frekuensinya dari nilai 6 sampai 8 itu frekuensinya 2. Dari nilai 21 ke 23 itu frekuensinya 1 dan lain-lain. Dan pada metode numerik, nilai 2 sampai 4 memiliki frekuensi 3, nilai 5 sampai 7 memiliki frekuensi 3, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan dengan saya yaitu Natasha Nabila. Di sini saya lanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ketiga ada menghitung harga-harga tengah. Di sini ada data nilai akhir sistem operasi. Nah, nilainya itu ada 7 sampai 19, tapi kelasnya 6,5 sampai 19,5. Frekuensinya 3, nilai tengahnya 13. FI dikali X-nya 39. Kemudian dilanjutkan dengan 20 sampai 32, tepi kelasnya 19,5 sampai 32,5, frekuensinya 1, nilai tengahnya 26, FI dikali X-nya 26. Kemudian nilainya ada 33 sampai 45, tepi kelasnya 32,5 sampai 45, frekuensinya 0, nilai tengahnya 39, FI dikali X-nya 0. Dilanjutkan dengan nilai 46 sampai 58, tepi kelasnya 45,5 sampai 58,5, frekuensinya 2, nilai tengahnya 52, dan FI dikali X-nya 104. Kemudian nilainya 59 sampai 71, tepi kelasnya 58,5 sampai 71,5, frekuensinya 22, nilai tengahnya 65, FI dikali X-nya 1430. Kemudian terakhir nilainya 72 sampai 84, tepi kelasnya 71,5 sampai 84,5, frekuensinya 12, nilai tengahnya 78, FI dikali XI-nya 936. Nah, jumlah dari frekuensi dari nilai 7 sampai 84 yaitu 40, sedangkan jumlah dari FI dikali XI nilai 79 sampai 84 yaitu 2535. Nah, ini tuh figur 7 tabel harga tengah sistem operasi. Lanjut ke min rata-ratanya. Nah, kemudian di sini ada X bar sama dengan sigma FI dikali XI per M. Nah, jadi kalau misalnya diaplikasikan data tersebut, jadinya X bar sama dengan 2535 dibagi 40 sama dengan 63,38.
Lanjut ke mediannya, yaitu nilai tengah. Rumus median tuh yaitu sama dengan L, sama dengan dalam kurung N dikurang F, N per 2 dikurang F per F dikali C. Nah, jadi median sama dengan 58,5 ditambah 20 per 6 per 2 dikali 13. Hasilnya yaitu sama dengan 66,77. Kemudian lanjut ke kuartil 1, yaitu K1. Rumusnya K1 sama dengan L ditambah dalam kurung 1 per 4N dikurang F per F dikali C. Nah, yaitu K1 sama dengan 58,5 ditambah 10 kurang 6 dibagi 22 dikali 13. Hasilnya 60,86. Kuartil 3-nya, rumusnya itu K3 sama dengan L ditambah dalam kurung 3 per 4 N dikurang F per F dikali C. Jadi, K3 sama dengan 71,5 ditambah dalam kurung 30 dikurang 28 dibagi 12 dikali 13. Hasilnya 73,67. Untuk desilnya, yaitu D4. Rumusnya D4 sama dengan L ditambah 4 per dalam kurung 4 per 10 N dikurang F per F dikali C. Nah, jadinya D4 sama dengan 58,5 ditambah dalam kurung 16,6 per 22 dikali 13. Hasilnya 64,41. Untuk persentilnya, rumusnya itu P45 sama dengan L ditambah dalam kurung 45 per 100 N dikurang F per F dikali C. Jadi, 4 P45 sama dengan 58,5 ditambah dalam kurung 18 kurang 6 per 22 dikali 13. Hasilnya yaitu 65,59. Untuk modusnya, rumusnya MO sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali C. Jadi, MO sama dengan 58,5 ditambah 20 per 30 dikali 13. Hasilnya yaitu 67,17. Oke, lanjut ke data untuk metode numerik. Nah, jadi di sini nilainya tepi kelas, frekuensi, nilai tengah, dan FI kali XI. Untuk nilainya 2 sampai 4, tepi kelasnya tuh 1,5 per 4,5, frekuensinya 3, nilai tengahnya 3, FI kali XI ya 9. Untuk nilai kedua yaitu 5 sampai 7, tepi kelasnya 4,5 sampai 7,5, frekuensinya 3, nilai tengahnya 6, FIXI-nya 18. Dan begitu seterusnya sampai nilai 86 sampai 88, yaitu nilai tengah tepi kelasnya 85,5 sampai 88,5. Frekuensinya 1, nilai tengahnya 86, FI kali X-nya itu 86. Nah, jumlah dari frekuensinya untuk semua nilai tersebut adalah 42. Sedangkan jumlah dari FI dikali XI untuk nilai-nilai seluruhnya yaitu 1619. Nah, untuk jika dimasukkan ke rumus, jadinya tuh minnya rumusnya sama kayak yang tadi, kayak sebelumnya. Hasilnya yaitu 38,55. Nah, K1-nya hasilnya itu 17, K3-nya 61,38, desilnya 37,9, persentilnya 17,9, dan modusnya yaitu 61. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Indonesia Putri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai laporan probabilitas statik yang telah kami buat. Di sini ada data, yaitu tabel data metode numerik, di mana data ini atau tabel ini memiliki entitas nilai, tepi kelas, frekuensi, nilai tengah, dan hasil dari frekuensi dan nilai tengah. Oke. Di sini kami telah membuat beberapa hasil pengerjaan, yaitu min, hasil dari min, median, kuartil 1, kuartil 3,
desil 4, dan persentil dan modus. Oke, min di sini yaitu dengan X bar sama dengan hasil dari frekuensi dan nilai tengah dibagi dengan frekuensi, yaitu 1619 dibagi 42 hasilnya 38,55. Selanjutnya ada median dengan rumus LMD plus N per 2 kurang F per FMD kali C, yaitu 34,5 plus buka kurung 21 kurang 20 per 3 dikali 3, di mana hasilnya itu menunjukkan 34,5 ditambah 35,5 sama dengan 70. Lanjut pada kuartil pertama, dengan rumus seperti ini, jika kita sajikan dalam bentuk hasil yang telah kita tentukan dari tabel, yaitu 16,5 plus buka kurung 10,5 dikurang 10 per 3 tutup kurung kali 3, yaitu 17. Selanjutnya ada kuartil 3 dengan rumus ini, L3 plus buka kurung 3 per 4N dikurang frekuensi 3 per frekuensi 3 dikali C, yaitu 59,5 plus 31,5 kurang 29 per 4 dikali 3 dengan hasilnya itu 61,38. Selanjutnya ada desil 4 dengan L sama dengan L4 ditambah buka kurung 4 per 10 N kurang F4 atau frekuensi 4 per frekuensi 4. Selanjutnya dikalikan dengan C sama dengan L4-nya 29,5, 4 per 10 N-nya itu 16,8, F4-nya 14, F4 bawahnya itu 1, dikalikan 3, C-nya 3 yaitu hasilnya 37,9. Selanjutnya F persentil yaitu L, yaitu L20 dengan rumus L20 buka kurung 20 per 100 N dikurang F20 per F20 tutup kurung dikali C. Di sini L20-nya itu 16,5. Sedangkan 20 per 100 N-nya itu 8,4 dan F20 itu 7 dan F20 bawah itu 3 dikalikan dengan C-nya itu 3 dengan hasilnya yaitu 17,9. Selanjutnya ada modus yaitu dengan rumus LMD plus N per 2 kurang F per FMD tutup kurung kali C, yaitu LMD-nya 9,5 ditambah 2 dari N per 2 dikurang F-nya 1, FMD-nya itu 2 tambah 2 dikalikan dengan 3, maka hasilnya 59,5 ditambah 1,5 sama dengan 61. Oke, selanjutnya ada menghitung harga-harga deviasi, di mana bisa kita lihat di sini ada beberapa entitas mengenai data sistem operasi yang sudah kita lakukan dari tepi kelas, frekuensi, nilai tengah, frekuensi pangkat 2, frekuensi dikali hasil dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Setelah itu ada frekuensi, hasil dari frekuensi, hasil perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah lalu dipangkatkan 2. Satu ada nilai mutlak dari X kurang X bar dan selanjutnya. Di sini bisa kita lihat ada min deviasi. Ini merupakan min 62,4. Minnya itu 62,4 min 406,6 per 40. 40-nya dari sini. Lalu sama dengan 10,17. Selanjutnya ada deviasi standar, yaitu dengan S sama dengan akar sub 10877,7 per 39 sama dengan 16,67. Dan variansinya atau S kuadrat itu sama dengan
277,8. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Saya Cika Aditya Maulida akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tabel dari harga deviasi metode numerik. Nah, berikut adalah tabelnya. Nah, untuk mencari mean deviasinya, di sini kita mendapatkan mean yaitu 40,5. Untuk mencari mean deviasinya, mean deviasi sama dengan 746 dibagi 40. Di sini kita mendapatkan 18,65. Yang kedua, yang B ada deviasi standar. Di sini rumusnya akar 2,3334 dibagi 39. Kami mendapatkan 24,46. Dan yang C variasi S pangkat 2. Di sini kami S tadi 24,46 dipangkatkan 2 menjadi 598,3. Kemudian yang kelima, menghitung kemencengan dan keruncingan. Datanya di sini ada sistem operasi dan metode numerik. Dari sistem operasi, skewness-nya kita mendapatkan minus 0,41 dan kurtosisnya min 0,72 dengan makna condong ke kiri dan stabil. Untuk metode numerik, skewness-nya kami mendapatkan 0,5 dan kurtosisnya min 0,35 dengan makna condong ke kanan tidak merata. Nah, penjelasannya di sini. Data operasi dari kemencengan atau skewness hasilnya min 0,1 yang artinya distribusi miring ke kiri atau negatif. Banyak nilai tinggi, sedikit nilai rendah, ekstrim, contohnya 7,8. B. Keruncingan kurtosisnya dari data sistem operasi ini kami mendapatkan hasil min 0,72 yang artinya distribusi lebih datar dari normal atau plastikurtik dan data tidak terlalu menumpuk di tengah. Selanjutnya dari data metode numerik. Kemencengannya atau skewness-nya di sini kami mendapatkan plus 0,85 yang artinya distribusi miring ke kanan atau positif dan banyak nilai rendah, sedikit nilai tinggi. Kemudian keruncingannya atau kurtosisnya di sini dari data metode numerik kami mendapatkan hasilnya yaitu min 0,35 yang artinya distribusi agak datar dan penyebaran data cukup lebar. Nah, di sini kami membuat dashboard menggunakan Excel untuk yang pertama ada distribusi frekuensi. Ini adalah bentuk tabelnya. Kemudian ini ada pi sistem operasi. Ada pi metode numerik dan distribusi di sampingnya ada distribusi frekuensi dari SO dan metode numerik. Setelah itu di bawahnya ada grafik box plot metode numerik. Sampingnya frekuensi dari SO dan metode numerik. Nah, untuk sebelah sini ada pi pilot dari sistem operasi dan metode numerik. Nah, di arah paling bawah ada tabel harga deviasi, kemudian di sini harga tengah, kemudian box plot sistem operasi, dan ini dia tren nilainya dari SO dan metode numerik. Sekian dari saya, kemudian akan kami lanjutkan di pembagian tugas, mulai dari teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Indonesia Putri, di mana pada tugas ini dalam pembuat laporan, saya memiliki tugas yaitu untuk mengolah data dengan menggunakan Excel, lalu membuat diagramnya yaitu histogram dan box plot, serta menyusun dashboard dan slide presentasinya. Nah, kesan dan pesan saya dalam pengerjaan laporan ini, pertama, saya berterima kasih kepada teman-teman atas kerjasama selama proses pengerjaan tugas ini. Nah, saya juga meminta maaf jika
jika selama pengerjaan ini saya cukup banyak mengingatkan atau terkesan cerewet kepada rekan-rekan saya karena ingin memastikan semua bagian selesai dengan baik. Tugas pada mata kuliah ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memahami cara mengolah data nilai dari sistem operasi dan metode numerik dengan menggunakan Excel, mulai dari pengelompokan data, perhitungan, hingga visualisasi dalam bentuk diagram. Proses ini memberikan pengalaman baru khususnya untuk saya dalam menyajikan data secara lebih terstruktur dan informatif. Semoga hasil yang diperoleh sebanding dengan usaha yang telah dilakukan selama kurang lebih dari 2 minggu ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, akan saya lanjutkan dari presentasi teman saya tadi. Di sini pembagian tugas, saya Natasha Salsabila bertugas menghitung ukuran pemusatan seperti min, median, modus, dan ukuran penyebaran, deviasi, variasi, serta membantu dalam pembuatan diagram. Kesan dan pesan saya di sini selama proses diskusi kelompok masih terdapat beberapa kekurangan, seperti kurangnya fokus saat diskusi dan kurangnya komunikasi yang efektif antar anggota. Namun, di sisi lain, kami juga mendapatkan banyak hal positif, seperti saling membantu dalam memahami perhitungan data dan proses pengolahan data menggunakan Excel. Melalui tugas ini, saya menjadi lebih memahami bagaimana cara menghitung dan menganalisis data nilai secara sistematis. Terima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya. Semoga kedepannya kami bisa lebih fokus dan lebih solid dalam bekerja sama. Sekian dari saya. Saya Cika Aditya Maulida. Di sini saya bertugas untuk menyusun laporan akhir secara keseluruhan. Kesan dan pesan saya yaitu dalam pengerjaan tugas ini, saya merasa materi yang dipelajari sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun, karena kurangnya pemahaman dari awal, saya sempat merasa ragu, terutama dalam bagian pengolahan data dan interpretasi hasil. Namun, dengan adanya kerjasama dalam kelompok, saya banyak dibantu oleh teman-teman sehingga dapat lebih memahami cara menyusun laporan berdasarkan data yang telah diolah, khususnya data nilai sistem operasi dan metode numerik. Walaupun masih merasa kurang dalam pemahaman, terutama pada bagian teknis, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru dari tugas ini. Baiklah, saya Nisha Putri Arianda. Tugas saya di sini mencari referensi desain, membantu pembuatan cover, serta memberikan ide tampilan dashboard. Kesan dan pesan saya, kesan selama mengerjakan tugas ini, saya mendapatkan banyak pengalaman baru, terutama memahami bagaimana proses pengolahan data dimulai dari pengumpulan data nilai, pengelompokan, hingga penyajian dalam bentuk visual menggunakan Excel. Selama bekerja dalam kelompok, kami saling bertukar ide dan membantu satu sama lain, sehingga proses pengerjaan menjadi lebih mudah. Saya harap dari hasil tugas ini dapat memperoleh nilai yang baik, dan kelompok kami dapat memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih kepada Bapak dosen atas tugas yang telah diberikan karena memberikan banyak pembelajaran baru bagi kami. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari laporan kami ialah berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data nilai akhir mahasiswa kelas 3B pada mata kuliah Sistem Operasi dan Metode Numerik diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi ukuran pemusatan. Nah, nilai rata-rata atau mata kuliah sistem operasi lebih tinggi dibandingkan metode numerik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum performa mahasiswa pada mata kuliah sistem operasi ini lebih baik dibandingkan dengan metode numerik. Yang kedua, dari distribusi frekuensi. Nilai sistem operasi cenderung terkonsentrasi pada rentang nilai menengah hingga tinggi, sekitar 60-70, sedangkan nilai metode numerik lebih banyak tersebar pada rentang nilai rendah hingga menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesulitan metode numerik lebih tinggi atau pemahaman mahasiswa terhadap materi tersebut masih kurang merata. Nah, yang ketiga, dari ukuran penyebaran data. Nilai metode numerik memiliki standar deviasi dan variasi yang lebih besar dibandingkan sistem operasi. Hal ini menunjukkan bahwa data nilai metode numerik lebih menyebar dan tidak stabil, sedangkan nilai sistem operasi relatif lebih konsisten.
Yang keempat, berdasarkan analisis kemencengan atau skewness, data sistem operasi cenderung sedikit miring ke kiri atau negatif, yang berarti terdapat beberapa nilai rendah namun mayoritas berada pada nilai menengah ke atas. Sebaliknya, data metode numerik cenderung miring ke kanan atau positif, yang menunjukkan banyaknya nilai rendah dibandingkan nilai tinggi. Nah, yang terakhir dari keruncingan atau kurtosis. Kedua data menunjukkan distribusi yang relatif datar atau praktikurtik, yang berarti data tidak terlalu terpusat pada satu nilai tertentu dan memiliki penyebaran yang cukup luas. Nah, manfaat pembelajaran di sini berdasarkan proses pengolahan dan analisis data nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah sistem operasi dan metode numerik diperoleh beberapa manfaat pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang statistika deskriptif. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar statistika seperti distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, yang terdiri dari median, dan modus, serta ukuran penyebaran yang terdiri dari deviasi, variasi, dan standar deviasi, melalui penerapan langsung pada data nyata. Yang kedua, melatih kemampuan dalam mengelola data menggunakan Excel. Melalui tugas ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menggunakan Microsoft Excel untuk mengelompokkan data, melakukan perhitungan statistik, serta menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram seperti histogram dan box plot. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan analisis. Data mahasiswa tidak hanya menghitung, tetapi juga belajar mengintrospeksikan hasil perhitungan, seperti memahami perbedaan distribusi, nilai antara mata kuliah sistem operasi, dan metode numerik, serta menarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, yang keempat, meningkatkan kemampuan menyajikan data secara visual. Yang kelima, melatih kerjasama dalam tim. Dan yang keenam, meningkatkan keterampilan dalam menyusun laporan ilmiah. Sekian dari laporan kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.